Tapi sebenarnya apa sih yang membuat cut loss ini menjadi strategi penting dalam trading dan seberapa pentingnya cut loss ini, Garlin, menurut kamu? Kalau menurut saya ya, cut loss itu penting sekali sih dalam dunia trading. Jadi Oke, kita kan kalau trading nggak pernah yang selalu 100% berhasil semua ya. Pasti ya. ada kalanya kita mungkin salah prediksi ya. Itu kita harus berani yang namanya cut loss. Jadi kalau di trading itu kita harus bisa menjaga modal kita. Mhm. Ibarat itu kalau perang itu peluru kita lah. Jangan sampai kita nggak berani cut loss, nanti saya mudah turun di bawah, kita nggak punya modal lagi buat beli. Hmm, Ya oke, kan? Jadi oke. kita harus bisa amankan modal dulu buat nabung di bawah lagi. Jadi stay cash. Kalau misal ibaratnya saham itu downtrend. Jadi Oke. bahkan kalau kita ngomong ya, biasa kan kalau cut loss kan lebih identik ke trading ya, ke Mhm. trader. Bahkan investor pun juga bisa yang namanya cut loss. Contoh nyatanya tuh kalau kita tahu Warren Buffett, ya Mhm. bapak investor dunia lah yang terkenal. Ya, Itu dia oke. sendiri pernah ngelakuin cut loss. Jadi di tahun 2020 waktu RUPS-nya Berkshire Hathaway ya perusahaannya, itu dia ngomong kalau dia cut loss di 4 saham perusahaan penerbangan yang dia beli. Oke. Nah, dia juga bilang kalau dia melakukan kesalahan dan dia cari solusi gimana ya dia cut loss. Jadi bukannya Oh, yang oke. pasrah nunggu gitu. Jadi even seorang Warren Buffett sendiri aja bisa yang namanya cut loss. Jadi bukan berarti kita yang biasa seperti ini tuh mikir kalau cut loss itu salah gitu. Oke. Jadi memang untuk cut loss itu penting ya, dan memang Penting. bukan cuma untuk trader tapi juga untuk investor. Ya, betul. Oke, tapi gimana sih caranya menentukan titik cut loss yang tepat tuh seperti apa? Karena mungkin orang kayak masih galau kayak ini gue harus cut loss nggak ya gitu. Ya biasa kita bisa lihat dari teknikalnya ya. Yang penting pahami tren dulu. Apakah ini sedang uptrend, downtrend, atau sideways ya. Jadi kalau misalnya dia break dari low sebelumnya, ya itu kan bisa dibilang downtrend. Ya itu lebih baik kita disiplin, kita cut loss dulu, amankan modal dulu. Karena kita nggak tahu ini bakal turun sampai ke berapa. Ya. Jadi Oke. daripada telat, harga udah turun jauh, baru mau cut loss, nah itu kan lebih sakit, lebih berat kan. Jadi lebih baik kita amanin modal dulu, ya baru nanti kita cari entry point lagi. Jadi nggak masalah kalau kita yang namanya cut loss, loss berapa persen, yang penting masih dalam range apa namanya takaran kita risk rewardnya ya nggak masalah. Oke, jadi tapi menurut kamu lebih baik untuk menentukan titik cut loss itu acuannya technical atau fundamental? Sebetulnya lebih ke teknikal ya, karena Oke. kalau karena kan kita lebih ngelihat ke grafik, tahu ini sedang downtrend atau uptrend atau sideways gitu. Oke. Tapi Jadi secara fundamental technical. fundamental pun juga sebetulnya bisa dijadikan acuan, cuman mungkin bukan yang faktor pertama. Jadi fundamental itu kan nggak bisa yang setiap hari selalu dilihat. Jadi kan dia lebih kayak ke laporan tahunan atau apa ya. Jadi kalau untuk investor ya mungkin bisa ngelihat apakah laporan tahunannya ini sesuai nggak, masih sesuai dengan planning kita nggak, growth-nya gimana. Tapi kalau tiba-tiba nggak sesuai atau turun ya, atau yang biasa bagi dividen tiba-tiba nggak bagi dividen, ya udah dilepas aja nggak apa-apa gitu. Oke. Tapi mungkin untuk beberapa orang untuk cut loss itu tidak mudah ya. Terlepas mungkin galau, terus kemudian juga nggak rela gitu ya. Ya, Dan menurut kamu seberapa penting atau kenapa psikologi trading itu berperan penting dalam keputusan cut loss? Karena kan pasti ada unsur psikologi juga ya di situ ya. hmm. Kalau menurut saya psikologis itu sangat penting banget ya di trading. Mhm. Bahkan kalau bisa saya bilang sih sebetulnya skill di market itu ya paling 30% lah. 70% itu sisanya itu lebih ke psikologis kita. Oke. Karena tiap orang itu mentalnya beda-beda pasti. Lihat minusnya gimana, nggak apa. Padahal mungkin minusnya itu secara nominal dia ngerasa besar banget, tapi sebetulnya secara tren itu dia belum patah, masih bisa ada Hmm, potensi rebound. Jadi oke. balik lagi ke psikologis kita itu penting banget di market. Nah, kalau psikologis kita sehat, itu kan pasti tradingnya happy ya. Jadi bisa berpikir lebih rasional. Pokoknya kalau kita trading itu kita harus berpikir rasional. Apa yang terjadi saat ini? Jangan kayak nanti gimana itu urusan nanti. Yang penting kan saat ini kan. Jadi kalau ketika saat ini uh, dari teknikal sudah kelihatan break, ya udah Mhm. kita harus disiplin. Jadi cut loss itu kalau bisa saya bilang itu memang sakit di awal ya. Cuman kalau kita bakal lebih bersyukur kalau misalnya setelah berapa
lama jalan gitu, ternyata sahamnya turunnya lebih dalam. Nah, Oke. jadi kita bisa masuk lagi nggak masalah di harga bawah dengan total nominal yang mungkin sisa-sisa dari kita cut loss, kita masuk di bawah, itu pasti menurut saya kita bisa dapat lot yang lebih banyak. Jadi kalau Oke. ketika itu rebound, itu bahkan nggak cuma BEP, bahkan bisa plus lebih banyak daripada kita nahan. Oke. Jadi mending kalau misalnya semacam hubungan tuh ya lebih baik udah jelas di awal. Kalau enggak ya enggak daripada dikasih harapan ternyata wah ditolak juga gitu. Jadinya Ya, sama dia gitu ya. ya betul. Oke, ini Ican Surakat loh, sakitnya di sini katanya. Sakitnya di awal tuh tadi ya. Iya. Oke, tapi kalau tadi Glatin udah sharing untuk seorang investor Warren Buffett aja itu pernah melakukan cut loss. Kamu sendiri pernah nggak ngelakuin cut loss? Oh, pernah. Punya pengalaman yang paling sakit nggak? Hmm, waktu itu mungkin ini ya, cut loss di Bukalapak ya. Oke. Oh boleh Jadi ya sebut waktu, brand di sini boleh ya? oh gitu ya. Ya sorry, saya nanti Oke. disensor. Oke. Jadi waktu itu cut loss pernah, kan sahamnya kan IPO kan. Jadi Mm-mm. kebetulan itu saya masuk lagi di harga yang paling pucuk. Jadi Oke. di 2 hari itu arah kan ya. Waktu itu Mm-mm. terlalu overconfident jadi saya tuh. Mikirnya Oh, kan oke. ini hype banget kan, saham tech pertama yang IPO di Indonesia. Terus Ya. di luaran kan dengar kabarnya kan, oh ini bagus gimana. Terus kena dengar kanan kiri ya jadinya berani waktu itu masuk di Bukalapak di harga tinggi karena kan asumsinya kan pikirannya ini bakal naik lagi karena udah 2 hari dia arah. Nah, ternyata setelah masuk itu nggak lama dia langsung dibanting. Bahkan waktu turun Oh. pun tuh masih karena ngeyel ya mungkin ya masih ada emosinya. Terus masih nambah lagi. Jadi Hmm. turun pun itu masih masih di average down lagi. Nah, terus sampai terakhir itu kan Bukalapak itu harga tertingginya itu 1.325. Nah, terus sampai yang terakhir itu turun di sekitar 820-an. Itu udah batas terakhir toleransi saya kan buat cut loss. Akhirnya cut loss ya itu mungkin terlalu dalam sih, karena kan terlalu ngeyel ya. Jadi akhirnya cut loss ya udah. Pertama sakit, pertama berat. Jadi nggak lihat nominalnya tuh, waduh ini kok cut lossnya segini, segini besar gitu kan. Boleh Terus sebut angka nggak? Nggak boleh ya? ya uh, Ratus ya? City, Bunyinya udah ratus ya? Wah, ya kalau oke lah, kalau dari ketawanya kayaknya iya nih. Oke. ya begitulah. Oke. Ya. Nah, Oke, ya terus begitulah ya. terus uh, terakhir-terakhir sih kalau kita lihat ya sekarang kan udah nyentuh low-nya kan di 150. Mhm. Jadi dari 1325 itu turun sampai ke sekarang 150 terakhir yang low-nya. Nah itu Oke. kalau misalnya saya ngeyel ya, nggak mau cut loss di Ngeyel 820-an. tuh Ya, maksudnya ngotot ya gitu betul, ya, kayak keras ya, kepala gitu betul. untuk ngenerusin gitu ya. Nah itu kalau misalnya denial nggak mau keluar ya keseret sampai sekarang, belum balik sampai sekarang dari Oh, IPO belum itu. balik. Belum Oke. balik. Jadi udah let go belum nih? Udah oke. Ya kan? Tapi karena udah cut loss, jadi terus nyari di tempat-tempat lain, balik. Ah, jadi Nah, baliknya dari tempat lain ya. betul. Jadi berarti Kalau udah nominalnya move sih, on sekarang. modalnya sih udah balik. Cuman kalau kita misalnya saham itu di Bukalapak kan dari 1.300 itu sampai sekarang kan belum balik ke harga 1.300-nya. Oke. Oke, tapi berarti udah move on ya? Oh, kalau itu udah lama. Udah lama. Udah lama, udah move Oke. on. Tapi waktu kamu ngelakuin cut loss itu, Mm. ada perasaan kayak takut, ragu gitu nggak sih Eh, waktu itu? sebetulnya, sebetulnya karena terlalu ini ya, terlalu besar saya masuknya ya mungkin ya. Jadi kayak belum siap mentalnya kayak yang tadi saya bilang itu kan psikologis ngaruh ya. Jadi Mm-mm. mau cut loss itu nggak kayak biasanya. Biasa kalau cut loss tuh enteng lah kayak oh yaudah waktunya cut loss cut loss. Tapi yang terakhir yang waktu itu tuh banyak pertimbangan karena kan lebih ke emosional. Tapi akhirnya ya waktu mau closing gitu, wah ini nggak bisa ya udah cut loss lupain gitu. Oke. Ya paling Jadi keinget sehari 2 hari ya. asik. Cepet move on-nya ya. Iya, iya.
Tapi kalau menurut kamu gimana sih caranya untuk dealing dengan perasaan takut, ragu atau mungkin bingung gitu ya waktu melakukan cut loss itu seperti apa? Ya, jangan ragu sih kalau menurut saya sih. Yang penting tuh tetap mikir harus rasional ya, karena kan apa yang kejadian sekarang ya, ya harus diterima. Jangan nanti mikir kayak ini turun nggak apa-apa lah, tunggu dulu gitu. Nanti kan pasti rebound, belum tentu. Buktinya kalau Hmm. kita ngomong Arto lah, Arto kalau kita ngomong itu harga tertingginya kemarin kan waktu hype kan sempat ke 19.500. Terus koreksi low-nya sampai ke 1.500. Mhm. Nah, itu kalau misalnya kita ragu, terus takut, terus karena mikirnya, oh ini sahamnya terkenal, gede, banyak yang bilang gitu. Ya sampai sekarang masih belum belum balik kalau misalnya belinya waktu itu di pucuk. Terus selain itu Oke. ada juga kayak LPPF sahamnya. Nah, itu contoh LPPF itu kan kalau kita lihat brandnya kan terkenal lah ya, orang pasti tahu, buka banyak gerai segala macam itu. Pernah tertingginya di 22 ribuan. Terus low-nya itu dia turun sampai ke 700-an. Nah, itu sampai sekarang juga belum balik ke 22.000. Bumi pun juga dari harga sekitar 8.000 sampai ke 50 malah. Nah, Oke. itu pentingnya cut loss sih. Jadi jangan takut, tetap disiplin, nggak perlu mikir nanti naik gimana, eh, sekarang gimana ya. Yang penting ini sudah waktunya cut loss, harus berani cut loss. Jadi mungkin kalau mau lebih enak dianalogiin ya jadilah kayak robot. Jadi robot itu kan kalau ngambil keputusan kayak misal robot trading gitu kan biasanya kalau ngambil keputusan kan buy ya buy, sell ya sell. Jadi nggak yang pakai emosi, lebih Oke. ke rasional. Oke, Itu sih oke. intinya disiplin aja. Disiplin ya itu adalah salah Hmm, satu kunci untuk bisa handle emosi waktu cut loss ya. Ini Pak Grenly dari JUC Manado ya. Ini cut loss pacar aja harus gercep biar satset buat move on. Apalagi masalah duit gitu ya. iya. Takutnya lebih sakit ya Pak ya kalau misalnya masalah duit ya cut loss-nya ya. Oke, tapi tadi kan Glenn juga bilang ya Hmm, kalau misalnya dalam melakukan cut loss itu harus berpikir secara logika gitu, melihat realita yang ada gitu. Tapi dengan betul. kita melihat realita dan menggunakan logika aja gitu, kadang-kadang kita masih bingung nih mau cut loss atau mau hold, ya kan? Hmm. Nah, itu gimana sih caranya membuat keputusan yang tepat untuk melakukan cut loss? Apakah mungkin ada semacam acuan saham? Kira-kira turun berapa persen sih untuk melakukan cut loss itu? Kalau menurut saya secara percentage itu nggak ngaruh Hmm. ya karena itu tergantung kita masuknya FOMO kah atau di entry point-nya tuh waktu di garis supportnya atau kita belinya waktu itu sudah agak tinggi itu kan nggak bisa jadi acuan tergantung Mhm. kita entry. Cuman biasanya kalau menurut saya apakah saham ini lebih baik di cut loss atau di hold itu bisa kita lihat dulu saham yang kita beli ini saham apa. Maksudnya Oke. saham trading kah atau saham untuk invest kah gitu. Karena kan berbeda. Kalau saham untuk invest kita masih bisa dapat dividen. Oke. Jadi walaupun sahamnya turun, kita masih bisa dapat keuntungan dari dividen, bukan yang hanya Oke. mengharapkan saham naik. Nah, kalau untuk saham yang nggak bagi dividen atau saham trading, ya itu lebih baik di cut loss. Jadi Oh, ke, oke. terus kita juga bisa tentukan seberapa besar size yang kita masuk ya ke saham itu. Jadi kalau misalnya size-nya besar, terus ada dividen, terus modal Mhm. kita cukup, kita mau hold, ya nggak masalah. Tapi dengan catatan, turun harus beli lagi, turun harus beli lagi. Bukan yang model sekali beli gitu. Oke. Nah, tapi kalau untuk trading, ya baiknya kalau udah patah tren, ya kita harus berani cut loss. Oh, oke. Jadi memang untuk cut loss atau hold itu yang perlu dilihat adalah yang pertama tipe sahamnya ya. Apakah itu Hmm, saham trading ataukah saham invest. Yang kedua dari size-nya ya. betul. Oke. Nah, eh kalau memang dirasa seperti yang tadi Galvin bilang di awal bahwa cut loss itu penting gitu ya. Seberapa pentingkah dan apakah ada dampaknya terhadap kesehatan keuangan kita dalam jangka panjang? Kalau menurut saya itu cut loss itu strategi yang tepat ya. Terus pengaruh juga buat kesehatan jangka panjang kita. Jadi itu Oke. justru menyelamatkan portfolio kita ke depannya. Kan kayak yang tadi Oke.
saya bilang kekuatan kita tuh sebetulnya di saham itu modal. Jadi jangan sampai peluru kita habis duluan sebelum perang gitu lah ibaratnya. Jadi Oke. kalau modalnya masih aman atau stay cash, kita masih bisa cari lagi dari minusnya itu dari saham-saham lain yang mungkin juga butuh waktu lah ya. Cuman kalau misalnya kita udah ngelihat merah-merah nih di portfolio, terus kita kayak denial nggak berani lepas, yang ada itu sahamnya kadang downtrend turun terus, itu pasti ngaruh ke psikologi kita. Ya. Biasanya sih kayak gitu kalau menurut saya. Oke, daripada makin kena mental gitu ya. Iya, Oke. betul. Jadi memang cut loss itu ternyata meskipun sakit tapi punya dampak yang baik untuk eh, kesehatan keuangan jangka panjang kita ya, untuk Iya. balik modal dan segala macamnya itu ya. Nah, eh, kalau tadi seakan-akan gitu ya dari penjelasannya Gladwin itu kan dilihat bahwa ya udah kalau memang trennya patah, kemudian lihat makin turun sahamnya itu mau tidak mau jangan denial, lakukan cut loss. Tapi apakah ada sebuah situasi tertentu yang cut loss itu tidak disarankan? Hmm, mungkin kalau udah minusnya terlalu dalam ya. Jadi kan Mhm. kadang ada yang gini nih orang, dia ngeliat minus, apa namanya, harusnya tuh cut loss. Dia udah sesuai trading plan-nya itu di angka segitu harusnya dia cut loss karena break support, tapi dia nggak mau, jadi dia denial. Yang ada Mhm. sahamnya turun terus, udah terlalu dalam, minusnya terlalu dalam. Nah, terus dia berpikir, lihat-lihat saham yang lain kok pada naik misalnya. Jadi saham-saham yang lain tuh ada yang naik, ada yang kenceng lah gitu kan. Dia mungkin Mhm. emosionalnya ke bawah ya. Terus dia ngerasa, waduh ini udah minus segini, nah saham yang lain naik. Cobalah dikejar saham yang lain, jadi dia baru cut loss di bawah setelah minus banyak itu, baru Mhm. dia cut loss, baru dia beli di saham yang lagi naik kenceng. Nah itu biasa biasa kesalahan-kesalahan yang sering kejadian sama trader. Makanya ada istilah kalau habis dijual kok malah naik gitu. Kayak karena mungkin turunnya udah terlalu dalam. Nah, Aha. saham itu kan kalau turun dia nggak garis lurus doang kan. Nah, jadi kan ada yang namanya downtrend kan dia turun, naik dulu dikit, turun lagi lebih dalam. Nah, Mhm. mungkin itu karena udah dalam dia dari bondnya dulu lah. Dia panas lihat saham yang lain, dia pindah ke saham yang lagi naik ya. Tapi balik lagi kalau yang turun dia ada naiknya, kalau yang naik pasti ada turunnya. Nah, mungkin dia beli di pucuk terus waktu itu koreksi dulu lah. Ruginya jadi double kan gitu. Jadi Oh, oke. tidak disarankan mungkin kalau udah terlalu dalam dan dari awal tuh dia sudah denial karena kalau kalau kamu udah milih buat nggak mau cut loss walaupun udah tahu kalau itu break jadi denial itu harus siap dengan resiko apapun jadi jangan yang Oke. namanya turun nanti baru mikir mau cut loss jangan jadi ya harus siap harus bisa ditanggung jadi mau sehancur apapun saham itu mau sampai ke harga berapapun ya itu udah resikonya yang dipilih gitu Oke. Jadi justru kalau terlalu dalam tidak perlu cut loss gitu. ya sayang juga kan udah telat lah ibaratnya udah telat Oke. Kan kalau toxic relationship bagaimanapun tetap harus keluar. Kalau ini nggak apa-apa gitu. ya ya gitulah. Oke, jadi menurut kamu gimana nih strateginya membangun strategi dalam trading ya maksudnya ya, yang Hmm. fleksibel dengan opsi cut loss ini. Menurut kamu gimana cara membangun strateginya? Nah, jadi sebelum masuk ke suatu saham itu pastikan kita siap lihat minus berapa mental kita ya jadi Oke. kita perlu hitung-hitung juga berapa modal yang mau dipakai untuk beli di saham itu jadi Oke. eh, kita bisa hitung dari plannya misal jarak dari harga saat ini yang mau kita beli sama support itu berapa persen. Nah, terus kita juga hitung nominal yang mau kita pakai buat beli saham itu berapa. Nah, jadi kalau Oke. misalnya saham ini kita beli di harga tertentu, terus jarak dari sahamnya ke support misal 10%. Nah, kalau kita tetap nekat beli di situ, seandainya dia dibawa turun untuk mengetes supportnya, siap nggak ngelihat minus 10% dengan nominal yang sesuai modal yang kita tentukan itu. Oke. Nah, kalau misalnya nggak siap, itu biasa ngaruh ke psikologis kita nanti. Jadi yang sebetulnya belum waktunya di-cut, malah di-cut. Nah,
Padahal itu masih bisa rebound, masih dalam fase uptrend misalnya. Jadi kita harus bisa tentukan nominal yang kita siap dulu. Kalau misalnya Oke. saham ini udah terlalu tinggi, tapi kita tetap ingin masuk, padahal risknya tinggi, ya kecilin nominal modalnya. Hmm. Gitu. Jadi, tapi kalau misalnya ini turun, kan berarti kan mental kita udah siap nih dengan nominal yang kita hitung tuh. Kalau ternyata break dari plan kita dan harus cut loss, ya itu harus berani. Oke. Gitu. Itu strateginya ya. Oke. Jadi kita harus tahu besaran size kita lah. Oke, tahu diri lah ya. Betul. Oke. Kan Ini kadang untuk ada yang sobat. mikir, kadang ada yang mikir kayak, oh kalau masuk segini, ini nih apa untungnya segini gitu kan. Kadang mikirnya untungnya dulu. Padahal kan kita harus mikir resikonya dulu. Oh iya, nice. Yeah. Karena memang kebanyakan orang pasti pengen untungnya dong. Terus Yeah. lupa sama resikonya. Yeah. Oke. Jadi lihat ini ya, lihat resiko dulu ya. Yeah. Nah ini untuk sobat JOC yang ingin bertanya, boleh langsung saja tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan. Nanti akan dibantu jawab juga sama Gladwin. Kalau tadi sudah membahas banyak tentang cut loss, mungkin boleh diberikan sedikit semangat karena kalau cut loss kan kayaknya emosinya gloomy gitu ya, nggak enak gitu ya. Mungkin bisa diberikan sedikit keceriaan gitu ya. Siapa tahu ada stock pick malam hari ini yang mungkin lagi menarik. Ada nggak 1-2 stock pick untuk kasih semangat Stock buat pick, ya. sobat JOC yang sudah gabung malam hari ini? Ini sih stock pick saya lihat sih ada ini ya, yang lumayan menarik, ada Bumi ya. Oke. Bumi ini kalau dilihat itu secara teknikalnya juga dia sebentar saya buka. Bumi hari ini tadi pagi sih lebih tepatnya itu ada analisanya buy on weakness-nya itu di angka 90 sampai 100 ya. Grup batu bara tuh. Oh iya. Jadi Bumi ini kan waktu itu kan sempat hype ya, naik kencang ya. Terus kemarin juga dia turun sampai ke 85 dan itu kelihatannya sih kuat. Kalau kita lihat dari chartnya itu kuat banget. Dia mantul sebanyak berapa tuh? 5 kali. Nah ini terus dia mulai break dari resistance channeling-nya. Ya didukung juga sama harga coal global kan juga naik ya kira-kira ini. Gitu. Ya. Jadi menurut saya sih ini risknya oke sih, risknya kecil dan menarik juga udah di bawah. Oke, itu yang pertama ya, stock pick-nya tentang Bumi. Kemudian ada satu lagi deh, kasih stock pick satu lagi. Satu lagi ya. Satu lagi. Kalau satu nanggung ya kan, 2 boleh lah. Selamat malam pastinya juga yang baru bergabung di Juice You Up malam hari ini. Selamat malam dan selamat datang. Malam hari ini kita lagi ngobrol sama Gladwin, Branch Manager dari JOC Semarang. Topiknya Hope versus Reality, misteri dibalik pentingnya cut loss. Nah, tadi udah dijelasin tentang cut loss. Sekarang nih Gladwin lagi memberikan informasi yang menarik tentang stock pick. Satu lagi boleh, Gladwin? Saudaranya lah, BRMS. Batu bara juga ya? Bukan, ini emas. Oh, emas, oke. Tapi grupnya sama. Grupnya sama. Sister company. Kalau kita lihat kan, ya. Jadi kemarin dia koreksi, terus bikin double bottom juga, terus mulai rebound, volumenya juga cukup oke. Terus kalau kita lihat dari MA20 dan MA5-nya ini dia golden cross. Dia golden cross, ada sinyal buy juga, dan menurut saya sih cukup oke ya setelah dia koreksi panjang dari September tahun lalu, dia kan koreksi tuh. Nah ini mulai ada tanda-tanda dia break lagi. Oh, oke. Tadi pagi sih untuk BRMS itu ada buy on weakness juga di angka 165 sampai 175. Oh, benar ya? Oh. Ya. Malah nggak ini dari analisa yang ada ya. Oke, ini soalnya juga dibahas tadi pagi nih di Morning News. Gitu. Iya, ada stock pick juga. Dua Bumi dan BRMS itu juga tadi dua perusahaan ini juga masuk ke stock pick tadi pagi. Jadi memang inline ya. Sehati ya. Baru denger ya. Oke, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Mungkin dari Pak Granley nih. Pak, boleh nggak kalau misalnya ditaruh komennya di kolom pertanyaan aja, Pak? Takutnya ketemu sama komen-komen yang lain. Ini sudah ada pertanyaan pertama. Saya coba bacakan ya. Ini dari Vindi. Vindi bilang, malam kok. Idih, dipanggilnya Koko Gladwin. Cakep.
Malam kok biasanya untuk acara trading BOW atau BOB ya. Kemudian bagaimana cara melihat flow asing terhadap satu emiten? Ini saya munculkan pertanyaannya. Kebaca nggak? Hmm, kebaca, kebaca. Mhm. Kalau BOW atau BOB itu tergantung style masing-masing juga. Mhm. Tapi juga lihat sahamnya. Kalau misalnya dia dalam sisi downtrend, terus dia Mhm. terlihat supportnya kuat banget, ya bisa buy on weakness kan. Nah, Ya. tapi kalau misalnya dia lagi super uptrend nih, nah itu kalau kita nunggu buy on weakness kan mungkin agak susah ya. Jadi mungkin Mhm. bisa buy on breakout lagi ke resistance selanjutnya nggak masalah. Yang penting kita jaga aja dari titik entry itu support resistennya berapa, disiplin. Oke. Terus kalau melihat flow asing terhadap suatu emiten itu biasa kita bisa lihat ya mungkin dari RTI atau dari proxumnya juga itu bisa kelihatan. Jadi yang biasa sekuritas-sekuritas asing itu masuknya kemana gitu. Kalau itu lebih detail lagi sih teknisnya nanti. Oke. Jadi cara melihat flow asing terhadap emiten tuh boleh secara singkatnya gimana nih? Caranya. Caranya ya kita lihat dari proxumnya biasa. Oke. Broker summary-nya ya. Oke. Oke. Kemudian udah terjawab ya, Vindi. Terima kasih yang sudah bertanya. Kemudian ini Grandly juga nanya. Ini nggak tahu nanya, nggak tahu ngetes nih ya kalau Grandly ya. Ini dari JMC Manado soalnya. Ini dia nanya, bank digitalnya boleh nggak Kak Gladwin? Ya bank digital akhir-akhir ini mulai ini ya ada pergerakan yang lumayan menarik ya. Mhm. Cuman mungkin kalau mau spekulasi dari bawah ya nggak masalah, itu bisa aja. Ini kan kalau kita lihat kan Fed, the Fed Powell kan mau pidato sekitar akhir Maret ya. Mhm. Itu kan Mhm. the Fed mau pidato kayaknya sih mau bahas tentang suku bunga. Ya, Jadi suku kalau bunga katanya mau turun ya. ya cuman kalau misalnya mau spekulasi sih nggak apa-apa. Nah, itu biasanya volatile di situ tuh kan, kalau trader kan suka yang sama yang namanya volatile, ya kan. Nah, cuman kalau suku bunga mau turun atau enggak sih belum tahu. Cuman kok Oke. kemungkinan kalau saya baca berita-berita yang kemarin sih harusnya turunnya mungkin sekitar akhir tahun ya, nggak secepat ini harusnya. Oh, oke, oke. Mm-mm. Kalau misalnya suku bunga turun gitu ya dari The Fed, kira-kira dampaknya apa? Ya suku bunga turun ya yang berhubungan sama tech, sektor tech ya menarik ya. Jadi kayak bank digital, terus mungkin kayak e-commerce, Goto lah atau apa, itu biasanya sih menarik ya efeknya. Karena kan dia sangat sensitif sama yang namanya suku bunga. Oke. Jadi dampaknya untuk e-commerce sama bank digital malah jadi menarik ya. Kalau suku bunga turun itu Mm-mm. menarik. Terus sama properti juga harusnya sih menarik ya. Karena kan bunga-bunga kredit rumah kan menurun juga kan. Jadi orang berani juga. Untuk apa? Properti. Nah, Oh, oke. kan bunga-bunga KPR kan jadi turun kan. Oke, oke. Karena bunga KPR turun ya. Itu Pak Grenly komen, itu beneran nanya swear katanya. Sudah terjawab ya, Grenly ya, pertanyaannya untuk bank digital menarik, lagi menarik gitu, apalagi ada isu atau ada berita tentang The Fed lagi kemungkinan akan menurunkan suku bunga, ya. Oke, ini juga kemudian ada pertanyaan dari Owen Huang. View BBTN gimana kok? BBTN Uh-huh. kalau menurut saya sih masih oke ya. Ini justru dikasih turun ini bisa buat kesempatan ini masuk ya. Mhm. Karena kalau kita lihat trennya pun juga masih uptrend, walaupun memang mungkin kemarin terlalu kenceng, jadi ini ada bandingan dulu. Cuman kalau saya sih masih bullish di BBTN ya, jadi mungkin bisa jaga di low-nya di 1350 ya, terus Oke, resisten terdekat sekarang di 1395 ya di MA20. oke, oke. Mm-mm. Itu untuk BBTN ya. Mm-mm. Oke, itu untuk Owen. Terima kasih sudah bertanya. Kemudian untuk Sobat JC yang lain yang ingin bertanya, please tulis pertanyaannya di kolom komentar. Boleh nanti akan dibantu jawab oleh Ko Gladwin ya. Dipanggilnya Koko, seneng ya? Happy ya? Sering sih.
dipanggil gitu. Tuh sering. Oke, biasanya kalau dipanggil Koko tuh kayak gimana gitu rasanya ya kan. Oke, kalau ada yang mau bertanya sekali lagi, boleh langsung saja tulis pertanyaannya di kolom komentar. Tadi juga sudah dibahas tentang cut loss, juga udah diberikan uh, view tentang stock pick-nya juga gitu ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi yang masuk uh, dari It's Hans Pra. Hai, selamat malam Hans. Kalau mau cut loss di beberapa emiten, lebih baik sekaligus atau satu persatu sambil nunggu pasar? Ini pertanyaannya. Oh, ya kalau misalnya bisa, misal ada beberapa saham yang misal punya 5 saham, terus lima-limanya mau di cut loss gitu ya. Nah itu ya mungkin kalau memang sudah waktunya cut loss ya di cut loss semua. Eh, Oke. apa namanya, kalau bisa sekaligus ya sekaligus nggak apa-apa. Kan kalau di JUC kan ada fitur yang portfolio sell itu. Jadi bisa sell langsung sekalian beberapa saham. Cuman kalau misalnya nggak bisa atau mau dipantau satu persatu sih nggak masalah sambil nunggu pasar. Cuman biasanya sih kalau saya kalau udah waktunya cut loss ya cut loss. Jadi nggak perlu kayak nunggu-nunggu dulu gitu. Karena kan nggak tahu kalau misalnya open siapa tahu langsung tiba turun kan juga bisa. Oke. Jadi mau cut loss sekaligus di beberapa emiten ataupun satu persatu sambil nunggu pasar, nggak apa-apa. Yang penting dilihat ya untuk Ya. trennya dan juga pasarnya seperti apa ya. Apakah sudah cukup apakah sudah cukup dalam untuk di cut loss atau tidak gitu ya. Oke. Oh, nih Isan Pra komen, katanya takut kena mental kalau langsung cut semua. Agak berat Um, kayaknya ya, kalau ngelepas semuanya tuh. biasa sakitnya Susah di let go-nya. awal. Nah itu, Sakitnya di sakitnya tuh awal. di sini tuh tadi. Let go-nya susah, ya. Iya. Apalagi ya kalau harus 5. Cuman harusnya enggak yang sampai semua berbarengan kecuali kalau yang kondisinya kayak COVID kemarin ya, yang Aha. semuanya drop itu dalam, nah itu mungkin cepet-cepetan itu langsung pakai fitur JUC yang portfolio sell itu kan langsung kejual semua kosong tuh barang. Nah, cuman kalau Oke, kondisi normal sih harusnya nggak mungkin lah kalau misal pegang 10 saham 10-10-nya cut loss itu berarti salah dari analisanya dari awal, oke, salah pilih saham ya kan. oke. Salah pilih saham dari awal Hmm. ya. Oke, terima kasih Hans sudah bertanya. Kayak lagi untuk Sobat JOC yang masih mau bertanya, boleh langsung saja tulis pertanyaan di kolom pertanyaan ya. Oke, ini kalau tadi Gladwin sudah sedikit menyinggung tentang fitur dari JUC gitu ya. Kalau mungkin sahabat JUC ada yang belum tahu, JUC ini punya aplikasi gitu ya, punya app. Jadi teman-teman semuanya bisa langsung saja download apps-nya JUC ini. Namanya adalah Join. Itu ada di desktop. Kemudian ada di iOS Android juga namanya Join Mobile 2 ya. Join Mobile 2 ya. Itu untuk aplikasinya. Nah, kalau misalnya Glenvin sendiri, paling favorit pakai fitur apa nih di Join? Eh, ini sih intraday chart itu suka, terus sama fast trade juga suka. Fast trade Kenapa itu suka itu? kan, ya kalau fast trade kan tinggal ini ya, tinggal ditarik-tarik ya lebih gampang, kita inputnya pun juga angkanya bisa kita custom yang lebih cepat, jadi nggak perlu ngetik satu-satu lagi itu. Terus kalau intraday chart itu terakhir-terakhir enak buat ini, buat apa, tradingnya itu kalau mau yang kayak model buy sell scalping itu lebih enak. Itu fitur favorit di Join ya. Ya biasanya sih gitu. Oke, nah ini kalau misalnya ada dari Sobat JUC yang pengen nih nyobain daftar jadi nasabahnya JUC Sekuritas, especially kalau mungkin ada yang dari cabang Semarang gitu Mm-mm. ya, kalau mungkin lagi di Semarang pengen join cabang Semarang, boleh banget pakai kode account officer-nya dari Ko Gladwin. Mm-mm. Kodenya berapa nih Ko? Benar. Kode atau nomor telepon yang Eh, ditanya ya? kode, kode Kode AO-nya AO itu iya. 284, 284 ya. betul. Coba saya Oke. pastiin ya, Duh, saya agak lupa. gimana coba? Ini udah kayak jangan PHP loh ya. Orang udah nyatet ternyata Soalnya salah biasanya gitu ya. biasanya tinggal pakai link gitu langsung masuk, langsung otomatis ke kode AO-nya. Atau mungkin mau taruh linknya di sini juga boleh kalau bisa di bagian kolom komentar. Begitu ya. Iya, Sebentar. in case bisa, saya juga nggak tahu nih. Harusnya bisa sih kalau tulis link di situ mungkin ya. Tapi nanti Tapi, malah keluar ini live-nya. oh malah takutnya keluar ya. Mm. Oke, kalau gitu 284 bener ya untuk kode AU-nya.
Iya, iya, betul. Oke. Ini dapat komentar juga dari Granly. Saya ingat waktu ngobrol sama Granly juga dia bilang kalau chart intraday JOC the best buat scalper katanya. Betul sih, setuju. Setuju ya? Ini kalian janjian apa gimana nih? Enggak lah. Enggak ya? Oke. Ini sudah ada pertanyaan juga yang baru yang masuk. Oke, sebentar. Ini pertanyaan dari Christian Budi. Insight saham Antam dan juga Inco. Oke, Antam sama Inco. yes. Ya, Antam hari ini cukup oke ya. Dia bisa bisa nge-break Mhm, MA 20-nya, volumenya juga oke. Cuman mhm. ini belum terkonfirmasi sebagai uptrend sih. Masih dalam rangkaian downtrend ini. Ya mungkin ini rebound dulu lah, rebound sesaat. Kalau dari Oke. sekarang sih kalau dilihat uh, supportnya di 1455, mungkin dia bakal ngetes di sekitar 1570-an lah Untuk apanya tuh 1570 untuk untuk apanya? untuk Oh, resistennya. resistance-nya. Oke. Oke ya. Kemudian untuk itu untuk Antam ya tadi ya. Hmm. Untuk Inco, Inco, sebentar. untuk Inco gimana nih insight-nya? Terima kasih untuk Christian Budi yang sudah bertanya. Kemudian ada yang minta maaf nih. Mohon maaf kenapa minta maaf belum lebaran nih. Alfredo Gus Firly. Kenal nggak, Win? Maaf, Win baru hadir katanya. Kena Dimaafin ya. dia itu Dimaafin. maafin JOC juga ya? JOC Semarang juga. juga. Oke, kalau gitu besok Dia bawa sesajen dia ya buat Gladwin ya, bawa dia makanan ya. JUC Kelapa Gading kalau Oh, nggak JOC salah. Kelapa Mm-mm. Gading. Oke. Kirain dari Semarang juga. Enggak. Oke, balik lagi tadi info Untuk gimana? Inco, Gladwin? Mhm. Inco ini cukup oke ya, mulai kelihatan udah mulai naik lagi, terus harganya juga ya murah untuk Inco, apalagi kan yang terakhir ini kan em, dari MACD-nya juga mulai naik ya. Kalau kita lihat sih ini mungkin ngetes di support terdekatnya di 40-40-an ya. Oke. Sekitar itu ya. Oh sorry, sekitar 40-20, terus resistennya sih di 4430 ya. Ini sih cukup oke ya Inco ya untuk sekarang. Kalau misalnya mau buy bisa menarik. Oke. Jadi untuk Antam dan Inco dua-duanya oke ya? Cuman kalau kalau Antam belum terlihat uptrend kalau untuk saat ini. Oke. Oke, untuk Antam belum terlihat uptrend-nya. Terima kasih sekali lagi Christian sudah bertanya. Kemudian next question. eh, Oke, ini dari Backpack Trader. Pendapatnya dong tentang ELSA, profit naik, kok harga turun, dividen kan juga lumayan tuh. Elsa, Mhm. ELSA, ini bukan Frozen ya? Oke. profit naik, harga turun. Mhm. Minta pendapatnya tentang Elsa. Profitnya naik, tapi kok turun harganya? Oh, ya, ya mungkin karena belum diapresiasi kali ya sama sama apa namanya sama trader ya. Jadi uh, kalau dari teknikalnya pun kan juga terlihat ini break ya. Dari kemarin Jumat itu udah break kenceng. Jadi harusnya sih ini belum menarik. Jadi walaupun profitnya naik, tetapi kalau misalnya teknikalnya udah patah ya ini saran saya sih mending dihindarin dulu. Oke, jadi untuk Elsa ini perlu dihindari gitu maksudnya?
ya maksudnya belum waktunya entry lah kalau untuk Elsa. Oh, Cuman belum kalau mau waktunya untuk entry. spekulasi ya kita ngincar di low-nya sebelumnya di 370 itu bisa mungkin, cuman kayaknya sih lebih baik jangan. Padahal dividennya juga lumayan ya. Ya kalau kalau misal dividennya lumayan, eh, dengan asumsi bukan untuk trading ya, berarti kan untuk invest ya. Ya, Kalau dengan asumsi untuk invest ya kalau turun kita berani masuk nggak apa-apa. Nanti kalau misal turun lagi masuk lagi nggak masalah. oke. Jadi kalau Tapi untuk kalau invest untuk nggak apa-apa. trading, nah, kalau untuk trading sih lebih baik jangan. Oke, untuk Elsa ya. Oke. Thank you, backpacker trader ya untuk pertanyaannya. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan juga ini dari Alfredo Gus Firly yang tadi minta maaf ya. Ini dia nanya nih, kok kalau HK BPTR gimana? Oke nggak? Ini pertanyaannya, saya juga sudah keluarkan. BPTR, Mm-mm. BPTR atau BRPT? BPTR, sorry. BPTR ya, HK BPTR. Waduh, kenapa tuh? Kau udah ketawa dulu nih. Belum berani sih ini. Belum berani ya? Kayak ya ini sahamnya kan turun terus ini downtrend, terus terlihat belum menarik juga. Oke. Oke, Terus ini saham ini kan kecil ya size-nya ya. Jadi takutnya kalau lebih volatile lah. oke, lebih volatil ya. Itu udah ditanyain juga tuh. Jadi Kok ketawa kok kan cuma hmm, nanya menurut saya sih katanya. BPTR belum menarik ya ini. Oke, belum menarik ya. Oke, sudah terjawab ya Alfredo. Terima kasih sudah. Oh, ini dia juga komen nih. Tapi kan downtrend kalau naik arah dia kok. Tapi kan downtrend kalau naik arah dia kok, gitu katanya. Ya arah sih, cuman kan nggak bisa lepas nanti. Buangnya kan buangnya kan nggak ada flow ke sana. Ini kayak saham Hmm. gorengan lah mungkin. Oh, oke. Nah, Oke, sama resikonya besar. gorengannya. Memang lebih liar tapi resikonya besar. Oh iya, tadi yang soal kode AO itu 284 ya, betul ya? Nggak bener ya? Ya, Kode AU-nya 284, Ko Gladwin 284 ya. betul. Oke. Ya, Oke, jadi untuk BPTR ini belum menarik karena cenderung downtrend dan juga ada kemungkinan saham gorengan ya. iya. Oke, Size-nya kecil lah. Sayang. size-nya kecil. Oke. Kemudian ini untuk ada pertanyaan dari bentar ya. Teman-teman kalau mau bertanya boleh dong ditaruh di kolom pertanyaan karena kalau ditaruh kolom komentar takutnya malah ketumpuk nggak kebaca. Ini saya barusan membaca di kolom komentar ada pertanyaan dari Anugraha. Cuan boleh AVG di berapa kok? Average ya. Cuan boleh average di berapa? Gitu ya, benar ya maksudnya. AVG average ya. Cuan boleh average di berapa kok? Cuan. Mhm. Maksudnya Maksudnya buat masuk lagi ya. gimana tuh? Heeh. Anu, Anugraha boleh nggak diperjelas? Maksudnya pertanyaannya cuan boleh average di berapa kok tuh gimana? Mungkin Oke. maksudnya di average down lagi gitu boleh atau enggak gitu kali ya. Ya Ini kali. dia juga nanya A A ALII masih boleh average down? What does that mean? ALI. Ini Oke. saya jawab yang ALI dulu ya. Nggak boleh. Kalau menurut saya sih mending jangan. Jadi Mhm. kalau yang namanya saham IPO itu memang geraknya liar. Jadi daripada kita spekulasi average down terus, ternyata dia belum dinaikin, kan sakit ya nanti. Jadi lebih baik kalau punya udah posisi profit, itu kita bisa lihat candle besok intraday-nya yang kayak di fitur JUC itu intraday itu enak sih kalau menurut saya. Mhm. Nah, itu kalau misalnya sekarang sih low-nya ya dari bandingan yang kemarin supportnya di 430 itu supportnya support Ali Mhm. resisten
Ini candlenya itu masih belum begitu jadi sebetulnya kalau saham IPO. Oke. Ya, mungkin dia ngetes ke 615 kali ya. Jadi di low-nya di sekitar 400 426-an, resisten di 615. Cuman kalau saran saya sih lebih baik jangan di average down karena kita nggak tahu saham IPO ini volatilnya, cara mainnya udah berbeda biasa. Oke. Oke. Ini mungkin last question juga karena sudah hampir 1 jam ya. Ada pertanyaan dari lagi-lagi dari Anugraha. Dia nanya ini, ANTM masih boleh average down kah? Di berapa baiknya masuk? Terima kasih untuk Anugraha yang sudah bertanya malam hari ini. Dan selamat datang, selamat malam juga untuk teman-teman yang baru bergabung di Juice You Up. Ya, kalau Anta mau di average lagi ya deket-deket di support ya 1460 itu. Oke. Itu mungkin bisa di average lagi dan nanti lepasnya di daerah resisten di 1570. Kan ini kan terlihat ini ya agak sideways ya, ini belum menunjukkan uptrend. Jadi mungkin kalau cara mainnya sideways ya bisa buy di bawah, sell di atas gitu, tektok bolak-balik. Oke. Mm-mm. Oke. Sudah terjawab ya, Anugraha. Terima kasih sekali lagi untuk Sobat JOC yang sudah bertanya malam hari ini dan terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih pastinya juga untuk Gladwin yang sudah share insight-nya Ya, tentang terima cut kasih. loss. Mungkin memberikan kita sedikit keberanian, bukan sedikit ya, mungkin bukan cuma sedikit tapi banyak keberanian gitu ya, wisdom juga, hikmat juga supaya Ya, kita berani untuk melakukan cut loss meskipun sakit, tapi kalau diperlukan ya memang harus cut loss gitu ya. ya betul. Oke. Mungkin boleh nggak Pokoknya dikasih sorry? gimana? Nggak apa-apa lanjut. Nggak. Tadi aku mau bilang, saya mau bilang boleh dikasih terakhir kayak breakdown apa ya, kayak breakthrough-nya kira-kira untuk cut loss tuh gimana gitu, untuk mungkin mentalnya atau tipsnya. Ya kalau menurut saya sih nggak ada yang salah sama yang namanya cut loss ya. Mhm. Ya, yang salah itu kalau kita sudah lihat trading plan kita salah tapi kita nggak mau cut loss. Nah itu Gitu sih. ya, nah itu penting tuh. Udah tahu di toxic relationship tapi nggak mau keluar. Waduh, susah tuh. Ini Alfredo bilang, semoga berkah selalu. Menyala Abang Q. Aduh, menyala banget Abang Q. Terima kasih Alfredo. Oh, Ya. diminta kasih pantun. Emang bisa pantun nih Gladwin? Oh, nggak bisa. Itu Oh, nggak si bisa Alfredo ya, yang kirain. jago. Coba kalau gitu Alfredo yang kasih pantun ya untuk menutup IG Live kita malam hari ini. Boleh dikasih pantun, kalau Alfredo ada pantun boleh banget. Tapi terima kasih sekali lagi untuk Gladwin yang sudah share insight-nya tentang cut loss. Ya. Terima kasih banyak. Sukses juga untuk eventnya di hari Sabtu ya. Tuh ya, amin. Good luck buat eventnya, semoga rame dan supaya JUC Semarang juga semakin menyala Abang Q ya. Ya, thank you juga sih. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Sobat JOC yang sudah bergabung malam hari ini. Kalau mungkin masih belum sempat ngelihat dari awal sampai akhir, nanti saya akan save dan bisa dilihat rerun dari IG Live-nya juga. Kalau mungkin masih ada pertanyaan, tapi karena waktunya terbatas, nanti bisa langsung saja kontak ke Koko Gladwin. Dan juga tadi kode AO-nya ada di 284 ya? Ya, betul. Oke, terima kasih banyak. Ya, Saya Lady Leo terima pamit. kasih. Gladwin juga pamit. Kita ketemu lagi di Kamis minggu depan. Bye-bye. Thank you.